Kemudian poin ketujuh adalah salah satu poin yang mungkin masih banyak disalahpahami dan disalah mengerti oleh sebagian teman-teman adalah tentang isu keris dan kesyirikan. Jadi seakan-akan segala sesuatu yang terkait dengan keris adalah kesyirikan, atau sebaliknya gitu ya. Ada orang yang kemudian juga meyakini bahwa dunia keris ini jelas dunia kesyirikan yang harus dimusnahkan. Pada dasarnya kita kemudian melihat bahwa sepanjang sejarah keris juga dipegang, disandang oleh para pahlawan kita, pahlawan muslim, pahlawan mujahid ya, fi sabilillah, yang kemudian tentu mereka memiliki pemahaman keislaman yang tidak akan menjadikan keris sebagai sarana kemusyrikannya. Nah, bagaimana kemudian di akhir-akhir ini kita memahami hal tersebut? Mungkin karena memang ada faktor-faktor yang secara eksternal maupun internal terjadi ya. Seperti kita menonton tayangan-tayangan televisi kita, sinetron-sinetron kita, para dukun itu identik dengan membawa keris, dengan ritual-ritual bersama keris dan lain sebagainya. Padahal yang namanya kemusyrikan dalam Islam, kemusyrikan itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah kesalahan di dalam keyakinan, yang kedua adalah kesalahan di dalam perlakuan. Jadi ada keyakinan dan ada perbuatan di situ. Disebut keyakinan yang salah adalah meyakini bahwa ada yang bisa menandingi Gusti Allah di dalam menentukan berbagai hal di dalam kehidupan. Itu namanya kesyirikan. Maka termasuk kalau kita kemudian yakin ya, dengan Hajar Aswad itu bisa mengabulkan permintaan kita sedang mensyirikkan Allah dengan Hajar Aswad, bahkan ketika sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh, gitu ya. Itu karena kesalahan keyakinan. Makanya dulu Sayyidina Umar ketika melihat Hajar Aswad, kemudian beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, kamu cuma batu, kamu tidak mampu untuk memberi manfaat dan madarat kecuali dengan izin Allah. Aku mencium kamu bukan karena memuliakan kamu, tetapi aku mencium kamu semata-mata memuliakan orang yang pernah mencium kamu, yaitu Nabi SAW, yang aku ikuti di dalam setiap tindak tanduknya sesuai dengan perintah Allah. Jadi kalau cuma wasilah syirik, tentu bukan hanya keris. Semua hal itu bisa menjadi wasilah untuk syirik. Ya cincin, ya peci, ya jubah, ya kain, ya sabuk, ya sepatu, ya gadget. Apalagi gadget gitu ya. Kalau gadget sudah membuat kita membuat tandingan bagi Allah gitu ya. Misalnya sholat aja kita batalkan untuk jawab WhatsApp gitu ya misalnya. Nah, ini tentu sudah satu masalah di dalam keimanan kita. Jadi kemusyrikan itu bisa melalui wasilah apa saja, benda apa saja, bahkan juga melalui wasilah dari perkara-perkara yang kita anggap adalah sarana beribadah kepada Allah. Ya tadi seperti pakaian suci, atau peci, atau bahkan Hajar Aswad, atau bahkan Ka'bah, atau bahkan apapun. Ketika kita salah meyakininya, maka menjadi salah di dalam akidah, dalam keyakinan. Demikian pula salah dalam perlakuan ya, perlakuan-perlakuan tertentu yang membuat kita memasuki wilayah misalnya bekerja sama dengan yang tidak selayaknya kita bekerja sama. Misalnya Nabi SAW memberi wanti-wanti untuk tidak bekerja sama dengan jin gitu ya. Tidak bekerja sama dengan jin itu di dalam Al-Quran disebutkan innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada orang yang meminta pertolongan, manusia yang minta pertolongan kepada kaum jin, maka kaum jin ini kemudian tidaklah menambah kepada mereka kecuali bertambah jauh dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kondisi tertentu selain salah di dalam keyakinan, juga ada salah di dalam perlakuan. Nah, kalau kita memperlakukan keris dengan wajar, memperlakukan keris dengan ilmiah ya, meminyai karena jangan sampai berkarat gitu ya, meletakkan di tempat yang baik karena ini adalah satu benda turun-temurun heirloom ya, tadi kita sudah sebutkan. Bahkan yang namanya warisan keluarga Nabi Musa dan Harun juga ditempatkan di tempat yang khusus, yang tidak sembarangan. Ini sebagai penghormatan kepada orang-orang yang pernah memberikan sentuhan-sentuhan atau memberikan menjadi saksi bersama dari benda ini dalam kejadian-kejadian penting di masa lalu. Nabi Musa dengan perjuangannya, Nabi Harun dengan perjuangannya, tentu tidak sembarangan kemudian kita meletakkannya. Sebagaimana kemudian tadi
pusaka-pusaka Nabi Muhammad SAW juga diperlakukan dengan baik. Yang warisan dari ayahandanya, yang warisan dari nabi-nabi sebelumnya, itu juga diperlakukan dengan sangat baik. Ini adalah kewajaran. Yang tidak wajar tentu yang penghormatan melebihi yang seharusnya, tadi meyakini ada kekuatan yang lebih dari Gusti Allah di dalam soal-soal kepusakaan ini.